Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pelunasan biaya haji tahap 1 tahun 2026 telah resmi ditutup dengan capaian 73,99%. Sekilas, angka ini tampak cukup tinggi dan menenangkan. Namun jika dicermati lebih dalam, kondisi ini justru belum bisa disebut aman. Masih ada puluhan ribu kuota yang belum terisi, dan disinilah persoalan sebenarnya dimulai. Banyak jamaah mengira bahwa setelah tahap 1 selesai, proses akan berjalan biasa saja. Padahal, fase paling menentukan justru ada setelahnya, yaitu pelunasan tahap 2. Tahap 1 inilah yang akan menjadi titik penentu, apakah kuota haji Indonesia tahun 2026 bisa terserap secara maksimal atau kembali menyisakan kursi kosong seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan kali ini menjadi sangat penting. Kita tidak hanya bicara angka, tetapi juga kesiapan sistem dan jamaah yang akan menentukan wajah penyelenggaraan haji 2026. Tahap 2 pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH merupakan fase lanjutan setelah penutupan tahap 1 yang belum mencapai serapan maksimal. Tahap 1 ini dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 Januari 2026 dengan durasi yang sangat singkat dan tanpa ruang toleransi. Artinya, setiap jamaah yang masuk kategori harus sudah siap sebelum tahap 1 ini benar-benar dibuka. Pelunasan tahap 2 diperuntukkan bagi 5 kelompok jamaah. Pertama, jamaah yang sebelumnya gagal melunasi pada tahap 1. Kedua, pendamping jamaah lansia. Ketiga, penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Keempat, jamaah yang terpisah mahram atau keluarga. Dan kelima, yang paling menentukan adalah jamaah cadangan. Berbeda dengan tahap 1 yang cenderung bersifat konfirmasi, tahap 2 memiliki fungsi strategis sebagai penyeimbang dan penyelamat kuota. Jika pada fase ini pelunasan berjalan lancar, kuota haji 2026 berpeluang terserap optimal. Namun jika banyak jamaah kembali gagal, maka potensi kursi kosong tak bisa dihindari. Selama ini, jamaah cadangan sering diposisikan sekadar sebagai pelengkap sistem. Padahal dalam kondisi pelunasan tahap 1 yang belum mencapai 100%, jamaah cadangan justru menjadi kunci penyelamat kuota haji 2026. Tanpa mereka, kursi yang kosong berpotensi dibiarkan tidak terisi, meskipun antrian jamaah masih sangat panjang. Masalahnya, banyak jamaah cadangan tidak dipersiapkan secara serius sejak awal. Dari sisi mental, sebagian masih menganggap status cadangan sebagai belum tentu berangkat. Dari sisi finansial, tidak sedikit yang belum menyiapkan dana pelunasan karena waktu pemanggilan yang mendadak. Sementara dari sisi kesehatan, pembinaan seringkali belum optimal karena fokus utama masih diberikan kepada jamaah porsi reguler. Akibatnya, ketika jamaah cadangan dipanggil di tahap 2, banyak yang akhirnya gagal, bukan karena menolak kesempatan, melainkan karena tidak siap secara menyeluruh. Jika pola ini terus berulang, maka jamaah cadangan tidak lagi menjadi solusi, melainkan justru memperbesar resiko kuota haji kembali tidak terserap maksimal. Pemerintah kembali menegaskan satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Istitoah kesehatan adalah syarat mutlak keberangkatan haji. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kebijakan ini penting demi keselamatan jamaah, tetapi di sisi lain membuka fakta besar yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur. Hari ini, persoalan utama haji Indonesia bukan lagi soal kuota, melainkan kesiapan kesehatan jamaah. Antrean haji yang sangat panjang membuat usia calon jamaah semakin lanjut ketika giliran tiba. Sayangnya, sistem pembinaan kesehatan masih cenderung dilakukan di akhir proses, bukan sejak awal masa tunggu. Akibatnya, banyak jamaah baru diketahui tidak memenuhi syarat kesehatan justru saat pelunasan atau menjelang keberangkatan. Tahap kedua pelunasan menjadi titik krusial, karena disinilah realitas itu terlihat jelas. Kuota tersedia, niat sudah kuat, dana siap, tetapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Jika pola ini terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh, maka kuota haji beresiko kosong bukan karena kurangnya pendaftar, melainkan karena kegagalan sistem menyiapkan jamaah sejak dini. Tahap kedua pelunasan haji 2026 dibuka pada waktu yang sangat krusial, yaitu tepat setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sekilas terlihat sepele, namun inilah salah satu titik paling menentukan dalam keseluruhan proses. Di momen ini, sistem seolah tidak memberi ruang adaptasi. Jamaah dituntut sudah siap sejak jauh hari, bahkan sebelum tahap 2 resmi dibuka. Artinya, dokumen harus sudah lengkap, dana harus sudah tersedia, dan yang paling penting, kondisi kesehatan harus sudah memenuhi syarat istitoah. Sedikit saja ada kendala, baik administratif, finansial maupun medis, maka waktu yang singkat ini akan langsung menjadi penghalang.
banyak jamaah akhirnya gugur, bukan karena tidak layak, tetapi karena kalah oleh waktu. Situasi ini semakin berat bagi jamaah cadangan. Mereka seringkali tidak menyangka akan dipanggil secepat ini, apalagi setelah masa libur panjang, ketika banyak layanan administrasi berjalan lambat. Akibatnya, kesempatan yang datang justru berlalu begitu saja. Inilah yang membuat tahap 2 menjadi momen kritis. Ketika kesiapan jamaah tidak sejalan dengan ketatnya waktu, maka resiko kuota tidak terserap maksimal menjadi sangat nyata. Pemerintah memang memberikan kelonggaran khusus bagi beberapa provinsi yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap kondisi darurat yang dialami jamaah. Dalam situasi tertentu, fleksibilitas adalah bentuk keadilan yang manusiawi dan patut diapresiasi. Namun, di luar kebijakan khusus tersebut, pelunasan tahap 2 tetap berjalan dengan tekanan yang sangat tinggi. Sistem penyelenggaraan haji dituntut untuk bekerja cepat, tepat, dan tanpa kesalahan, di tengah waktu yang sempit dan jumlah jamaah yang besar. Tidak ada ruang bagi keterlambatan administratif, miskomunikasi data, ataupun lemahnya koordinasi di tingkat daerah. Disinilah tantangan utama muncul. Sistem tidak hanya harus adil dalam memberikan kesempatan, tetapi juga efektif dalam memastikan kuota benar-benar terisi oleh jamaah yang siap berangkat. Jika satu mata rantai saja bermasalah, baik dari sisi kesehatan, dokumen, maupun kesiapan dana, maka dampaknya bisa langsung berujung pada kursi kosong. Tahap kedua ini menjadi ujian nyata, apakah sistem haji Indonesia sudah cukup adaptif dan responsif, atau justru kembali kewalahan menghadapi tekanan yang sama setiap tahunnya. Sahabat semua, tahap 2 pelunasan inilah yang benar-benar menjadi titik penentuan nasib kuota haji 2026. Ini bukan sekedar tahapan administratif, tapi ujian nyata bagi sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Jika tahap 2 berjalan lancar, maka sisa kuota dari tahap 1 dapat terserap maksimal. Namun jika kembali tersendat, maka persoalan lama akan terulang. Kuota tersedia, tetapi jamaah yang benar-benar siap justru tidak mencukupi. Di fase ini, peran jamaah cadangan menjadi sangat krusial. Mereka bukan lagi pelengkap, melainkan penentu. Ketidaksiapan satu kelompok saja, baik dari sisi kesehatan, finansial, maupun dokumen, akan berdampak langsung pada jumlah kuota yang terisi. Inilah sebabnya tahap 2 sering menjadi momen paling menegangkan dalam siklus pelunasan haji. Lebih jauh, tahap 2 juga menjadi cermin kejujuran sistem. Apakah pembinaan kesehatan jamaah telah dilakukan sejak dini? Apakah data cadangan disusun dengan matang? Atau kita masih terjebak pada pola lama, mengejar target di akhir tanpa persiapan menyeluruh? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah Haji 2026 menjadi lebih tertib atau kembali menyisakan catatan kritis yang sama dari tahun ke tahun. Sahabat semua, tahap 1 pelunasan Haji 2026 sudah kita lewati, dan kini tahap 2 benar-benar ada di depan mata. Fase inilah yang akan menentukan apakah kuota haji Indonesia terserap maksimal atau justru kembali menyisakan ruang kosong seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi menyentuh langsung keadilan, kesiapan, dan nasib ribuan calon jamaah. Tahap kedua ini menjadi ujian bagi semua pihak, bukan hanya jamaah, tetapi juga sistem penyelenggaraan haji kita. Apakah jamaah cadangan benar-benar dibina sejak awal? Apakah aspek kesehatan dipersiapkan jauh hari, bukan sekedar diperiksa di akhir? Dan yang paling penting, apakah kita berani melakukan evaluasi jujur ketika masalah kembali muncul? Karena haji hari ini bukan hanya tentang niat yang kuat, tetapi juga tentang kesiapan fisik, mental, finansial, dan ketepatan sistem. Tanpa itu semua, niat baik pun bisa terhenti di tengah jalan. Jika sahabat ingin kelanjutan pembahasan, mulai dari resiko kuota kosong, data kesiapan jamaah cadangan, hingga simulasi skenario terburuk pelunasan tahap 2, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak jamaah yang sadar dan siap sejak dini.